Jadi kita bikin topik aja nih, how to deal with difficult people. Waduh, ini bagaimana kita melakukan kesepakatan atau melakukan deal dengan orang-orang yang bermasalah. Saya bikin topik ini yang kali ini agak berat nih buat saya. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang sulit sebenarnya, orang yang perfeksionis, dan jadi saya ini agak susah diyakinkan. Susah diyakinkan dengan orang lain gitu. Saya mencari informasi itu biasanya lebih dalam dari orang lain mencari informasi. Saya ngerti media sosial, saya ngerti internet, saya ngerti bahasa Inggris, dan saya fast learner. Saya cepat belajar dan saya cepat mengeksekusi. Jadi kalau saya beropini gitu ya, itu pasti saya sudah pelajari dalam, pasti saya sudah hadapi secara real di dunia nyata atau dalam skalanya gitu, dan saya sudah bertanya ke orang-orang. Jadi kadang-kadang ada orang yang beropini sekenanya, itu saya paling nggak bisa terima biasanya. Apalagi kalau orang itu belum berpengalaman, belum punya expertise, tapi so tahu, itu saya pasti gampang banget menjudge. Saya termasuk orang yang difficult people. Nah, jadi saya balik nih. Bagaimana cara menangani orang yang sulit seperti saya? Ya sebenarnya simple aja. Penuhi aja pertanyaan-pertanyaan saya dengan data, argumen, dan logika yang tepat. Dan biasanya saya nih, kalau ada orang yang memberikan argumentasi yang tepat, apalagi caranya bagus ya, datanya lengkap, itu saya biasanya berani malu tuh menerima. Nah teman-teman, orang yang sulit atau difficult people itu biasanya kita hadapi di beberapa aspek bisnis. Dan para kapitalis, para pemodal, para pengusaha itu justru memang menempatkan difficult people ini di dalam barisan atau tim kerjanya untuk memfilter atau sebagai barrier agar lebih misalnya efektif dalam manajemen atau efisien dalam penganggaran. Nah, kalau Anda lihat orang-orang logistik ya, orang-orang purchasing, itu biasanya orang-orang yang memuakkan sekali, orang-orang yang jelimet, orang-orang yang maunya banyak, orang-orang yang pinter banget ngomong, jauh lebih hebat daripada sales. Orang-orang yang gampang banget nyepelein effort kita, orang-orang yang gak gampang untuk dipuja-puji, orang-orang yang pelit biasanya. That's difficult people. Jadi difficult people kadang-kadang dalam bisnis itu juga bermanfaat. Seperti saya misalnya, sebenarnya saya kurang bisa diyakinkan dengan orang-orang yang tidak meyakinkan gitu. Contoh, ada orang baru lulus SMA terus kasih proposal bisnis, minta duit misalnya 300 juta. Bullshit buat saya ya. Lu belum bisnis sudah nyari modal segitu. Atau misalnya bikin kegiatan apa, minta proposal, nyari dana ke kita, minta duit 25 juta, bisa diiklankan begini-begini. What the fuck, anak-anak mahasiswa, anak-anak organisasi, lu nggak ngerti media sosial, lu mau ngiklanin segini, lu gimana sih gitu. Karena saya ngerti budgeting organisasi dengan segala macam misalnya nih. Nah, Anda yakinkan aja dengan orang yang tepat, proposalnya tepat, datanya tepat, kasih ke saya, ya apa masalah saya mau nyumbang apa enggak itu beda lain, beda soal. Tapi minimal saya tidak akan mengkritisi atau menganggap bahwa itu sampah. Ya, ini gue paling bisa setengahnya deh, atau gue kasih dulu 2 juta deh nih, bagus nih, gue support deh gitu. Gue nggak usah deh logo gue masuk misalnya nih. Jadi bisa deal walaupun tidak perfect misalnya, kalau argumentasinya masuk. Misalnya nih, saya punya customer nih, beberapa pengalaman ya. Customer ini kalau saya ikutin terus rugi saya, karena nafasnya dia panjang, skala bisnis udah gede, saya kecil banget. Jadi saya cut cost aja. Cut cost gimana caranya kerugian saya nggak menjadi lebih besar. Apalagi misalnya dia nih orang senior saya nih, ngasih bisnis, ngasih apa, ngasih privilege, which is kalau dikalkulasi secara value, secara nilai, dia sudah kasih kita banyak hal. Tapi begitu dia kasih kerjaan, brengseknya luar biasa nih, sosok ngajarin lagi kan, wah, kasih justifikasi lagi, misalnya kasihan sama kita segala macam lah, pokoknya ngebullshit lah. Tetapi kita tidak bisa punya power untuk mengkritisi dia balik, karena pertama memang ini orang posisinya ya mentor kita juga misalnya, atau misalnya orang ini memang punya power yang kita nggak bisa membawa ini ke hal yang lebih panjang, rugi lah gitu, secara mental, material rugi. Ya udah, kita ikutin saja, ruginya kita berapa dan anggap itu sebagai
pelajaran. Artinya dia take back sesuatu yang dia tebar dulu sampai kita dapat value, dia tarik lagi. Itu biasa kan orang yang, ya orang kan rata-rata mentalnya begitu. Dia dagang aja sama sesama manusia kan. Dia tabur dulu, ngepur istilahnya kalau dalam main kartu ya. Ngepur dulu, kita dikasih enak. Begitu dia dapat kepentingan, dia neken kita balik. Dan Anda harus paham itu. Ini difficult people. Apapun effort yang sudah dilakukan maksimal kita lakukan, tapi tetap ujung-ujungnya kita ditekan. Intinya dia ingin bayar lebih murah, dapat pekerjaan yang the best dari kita, ya. Dan sekaligus dia dalam posisi superior. Itu paling enak tuh. Nah, orang-orang kayak gini nggak apa-apa, kita hadapi saja. Siapa tahu dengan kita jaga adab, kita jaga perasaan dia, walaupun kita sakit ya, berdarah-darah lah ibaratnya, tapi kita dapat pengalaman yang berharga. Jadi ibaratnya kita keluar katakanlah rugi 50-60 juta, tapi habis dapat kursus singkat itu ya, kita anggap aja kursus, kita lebih matang lagi dalam pekerjaan-pekerjaan ke depan, kita well prepare lagi supaya nggak begitu, kita dapetin ilmu yang bermanfaat ya kan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi kita kurang sempurna tadi, nggak bagus katakanlah, kita menjadi lebih keren. Sehingga kita juga bisa memahami secara detail pekerjaan kita lebih baik. That's bagaimana deal dengan customer yang dia juga termasuk difficult people gitu ya. Kalau saya memilih seperti itu gitu. Terus bagaimana kalau difficult people itu adalah karyawan kita nih, anak buah kita ya. Saya pernah punya nih karyawan yang kita rekrut karena ngerasa nih orang punya potensi. Oke, masuk. Beberapa bulan bagus gitu, setahun pertama bagus. Begitu dia punya problem, ya masalah internal dia lah pribadi ya. Entah masalah keluarga kah, apakah dia ngumpulin duit mau nikah lah atau apalah gitu. Tiba-tiba down tuh kinerja dia, dan kita udah berkali-kali ningkatin kinerja dengan bantuan uang lah, gaji dinaikin lah, misalnya kesempatannya kita kasih, atau misalnya kita shifting dia jadi sales misalnya supaya dia dapat uang lebih untuk tabungan dia, kebutuhan dia yang lain ya. Nggak dilakukan, malah dia melakukan hal yang sifatnya tuh irasional gitu ya. Maka yang kayak gini ya Anda tinggal berhitung aja berapa kerugian yang Anda akan tahan dalam bisnis dengan mempertahankan orang tersebut, atau simply ya gue nggak mau ribet ya sama lu, gue pengen bisnis, gue ke customer gue harus bagus, beberapa kali customer komplain sama lu, ya udah diselesaikan saja saat itu ya. Kita ngomong baik-baik, udah selesai sampai sini ya, gue nggak butuh lu karena begini alasannya. Dan udah tapi udah dikasih juga peringatan beberapa kali tentunya sebelum kita keluarkan. Itu juga langkah bagaimana menangani difficult people pada saat dia menjadi anak buah kita misalnya. Teman-teman, yang paling berharga buat saya dalam bisnis ya, dalam menangani orang, yang paling saya dapat pengalaman menurut saya yang paling bagus itu saya setelah menikah ya. Punya istri, beda 6 tahun, beda lingkungan keluarga, beda culture-nya, beda karakter banget ya. Saya bilang saya orang sales, dia orang keuangan. Pikiran dia rutin, sederhana, simple, taktis ya. Tapi dia konsisten, disiplin. Sementara orang kayak saya lebih kreatif, berpikir besar, agak boros ya. Terus kalau ngomong saya apa adanya, nggak pernah ini. Ada beberapa kesamaan saya dengan dia kalau ngomong apa adanya gitu. Saya anggap dia difficult people, tetapi dia menganggap saya lebih difficult lagi gitu. Parahnya adalah ketika misalnya saya melakukan kesalahan, istri saya akan melakukan kesalahan jauh lebih detail lagi, jadi ngelawan tuh. Tapi kalau saya melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, memberikan teladan, dia ikut, walaupun kelihatannya progresnya pelan banget. Artinya untuk menghadapi orang yang nggak bisa dikasih advice, nggak bisa dikasih digurui, dia harus dikasih contoh. Berat nggak? Berat. Dan ternyata setelah saya mencoba menjadi teladan, saya pun menemukan bahwa saya adalah orang yang difficult people juga. Lah, gua mengubah diri gua sendiri ternyata susah, cuy. Nah, ini penting banget nih pasangan. Supportnya pasangan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kita sebagai pemimpin bisnis, pelaku bisnis.
Ya. Once Anda melakukan hubungan Anda baik dengan anak istri, ya, Anda punya leadership, ya, mereka ngikutin Anda, maka Anda akan lebih mudah untuk memimpin bisnis. Ya.